Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillahi wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karunia Allah tak terhingga, karena itu wajib kita untuk mensyukurinya, wajib kita untuk menikmatinya, wajib kita untuk senang, gembira, eh, familiar, care dengan yang lain. Semua itu adalah pengejawantahan dari sebuah rasa kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu rasa syukur tidak hanya Alhamdulillah saja. Anak SD juga bisa, anak-anak juga bisa. Kita sebagai orang yang sudah usia emas, usia senior, usia yang penuh banyak pengalaman, maka tentu tidak hanya sekedar Alhamdulillah terucap, tetapi hendaknya pada perilaku kita menandakan kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara berbagi, menebar senyum, saling sapa, senang, gembira, dan seterusnya. Dengan istiqomah ibadah itu di antara bentuk-bentuk kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah tidak harus berada di luaran, di rumah pun juga bisa. Dengan hal-hal yang bermanfaat kita lakukan. Bahkan mungkin jauh banyak lebih manfaat apabila kita sudah bergabung bersama ngaji seperti ini. Tentu saja saling mensupport satu sama lain. Jangan apa ini namanya merendahkan satu sama lain. Terus ngenyek wong sing ngaji gak lancar, loh jangan. Jadi itu waduh ya Allah alhamdulillah sudah bisa ngaji abad asai kurai wis alhamdulillah bersama-sama disyukuri ketantol-tantol ngajine ya wis tetep gelem disuruh ngaji baca ya tetap mau saja kecantol-cantol tetap mau saja megap-megap tetap mau saja suara-suara sudah paro nafas sudah tinggal sedikit-sedikit ya mau saja ngaji itulah yang kita bahas dari kebiasaan itu Mas yo ngaji itu wabot suaranya sudah separuh, nafasnya sudah hilang sedikit, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Itulah menjadi kebiasaan kita dan itu tidak akan pernah hilang sirna dari kecintaan kita kepada ngaji, cari ilmu, karena itu adalah cahaya. Dan tentu saja ditentukan itulah nanti kita akan meninggal dunia. Rasa syukur ini tidak boleh berhenti terus. Terus rasa syukur. Walaupun sudah usia itu panjenengan apakah panjenengan tidak merasa bahwa itu nikmat, bahwa kita ini digabungkan di pagi ini untuk ngaji, itu nikmat. Dimelek nih, dibangunkan pagi tadi, lalu buka laptop, buka HP. Itu kalau tidak karunia Allah, nikmat Allah tidak bisa. Karena itu sebenarnya adalah makanan terlezat untuk rohani kita yang kita tidak sadari. Itu adalah karunia Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Tidak hanya sekedar makan, minum, yang itu rasanya lezat, enak untuk badan kita yang akan hancur, itu nilainya sangat rendah, nilainya sangat sedikit sekali. Nilai yang besar adalah bisanya rohani menikmati indahnya wejangan, nasihat, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, sholat dan sebagainya. Itu adalah nikmatan yang nikmat, nikmatnya nikmat. Karena itu yang akan muncul, yang akan bertahan, yang akan abadi ketika kita dalam perjalanan panjang menuju ridhonya Allah di akhirat nanti. Tentu saja ada uswah dari Rasulullah. Mari kita uswah Rasulullah, kita kenali dengan baik. Panjenengan juga sudah mendapati ilmu-ilmu, informasi tentang betapa sayangnya kepada umatnya, betapa tidak mungkinnya Rasulullah meninggalkan menikmati indahnya surga sebelum seluruh umatnya itu masuk surga. Itu sebagai informasi luar biasa dari Allah kepada kita semuanya, dari Rasulullah kepada kita semuanya, agar kita mencintai beliau, mentadaburi sejarah beliau, dan meniru perjuangan beliau yang tak henti sampai akhir hayat. Sesungguhnya kecintaan beliau, kecintaan yang abadi, kecintaan yang akan dibawa sampai akhirat nanti, sehingga waktu diambil rohnya pun masih memanggil-manggil umatnya, umati, umati, umati. Masya Allah, tentu kita tidak boleh lepas lisan kita untuk membaca sholawat salam kepada beliau
agar Allah sampaikan selawat kita dan kembali kepada kita kebaikan yang kita lakukan. Karunia Allah pula kita bisa menikmati indahnya menjadi umat beliau di akhir zaman yang serba tidak menentu, tidak jelas ini. Karena itu alhamdulillah kita tidak tertipu dengan dunia yang semu, tidak tertipu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak hanyut pada godaan dunia yang sungguh menipu sekali. Mata'ul ghurur itu sudah sering kita dengar. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur itu sudah kita dengar sekali dan Alhamdulillah pagi tadi malam tadi sudah muhasabah bersama Bapak Ibu sholat malam berjamaah. Ibu-ibu yang ikut acara gini panjenengan bisa ikut nanti di acara-acara yang lain di mana atau mungkin di PHI yang akan digagas pada bulan-bulan yang akan datang, ikut PHI nanti kita bersama-sama mengikutinya dan mudah-mudahan pas saya bisa dan kita bisa muhasabah di malam hari sholat tahajud sebagaimana Rasulullah sholat, lalu doa bersama ya mengevaluasi diri kita sampai di mana perjalanan ini dan akan kemana dan kurang berapa lagi kita sampai kepada Allah, kurang berapa lagi kita menempati tempat alam yang berbeda sama sekali dari yang sekarang ini ada. Kita evaluasi semua kegiatan dulu-dulu, kita evaluasi semua sisa usia yang akan datang ini mau kita pakai apa. Lalu kita evaluasi semua anak-anak kita yang belum rajin sholat, ayo kita maksimalkan, kita support mereka. Cucu kita yang sudah mendapati banyak hafalan Al-Quran itu, ayo kita support sehingga mereka bisa mendampingi kita, memberikan syafaat kepada kita saat nanti di akhirat. Karena upaya-upaya kita untuk menjadikan mereka-mereka adalah kurota ayun kita, kurota ayun, ya, pelita hati kita, dan didoakan mereka, doakan mereka, dan terus didoakan. Termasuk kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada, kita doakan. Kita sendiri juga berdoa dan panggillah hati, panggillah ruh, jiwa, wahai ruhku, wahai jasadku. Engkau harus taat pada Allah. Bilang begitu sendiri. Dinasihati diri sendiri, dinasihati sendiri dirinya. Wahai jasadku, wahai ruhku, bukankah kamu tahu sholat itu wajib? Maka ayo kita sholat, semangat sholat. Wahai jasad-jasadku, wahai apa ini namanya, sel-sel darah semuanya, engkau harus bersama-sama mendukung ketaatan kepada Allah. Gitu, dibilang-bilang sendiri, dikata-katakan sendiri dirinya. Siapa yang bisa menasihati diri kita yang paling pas? Diri kita sendiri. Saya bicara begini kepada panjenengan, yang paling dekat mendengar itu adalah saya sendiri, yaitu telinga saya. Dekat dengan mulut saya, paling dekat. Maka sebenarnya apa yang saya katakan ini adalah untuk nasihat terdekat sendiri adalah telinga kita. Jadi panjenengan ngebel-ngebel, klakson-klakson, titit mobil itu sebenarnya sing berbeken itu sebenarnya dengan sendiri. Karena yang paling dekat dengan klakson mobilnya atau kendaraannya itu ya jenengan yang punya. Seperti itulah nasihat kepada orang lain. Sebenarnya nasihat itu yang paling pertama kali yang mendengar adalah kita sendiri. Maka rasakanlah bahwa itu adalah kita dinasihati orang lain yang keluar dari mulut kita sendiri. Ketika lisan kita berbicara ini maka pendengaran sam'an kita itu mendengar. Bukan telinga tapi sam'an kita mendengar. Karena itu sebelum mengatakan sesuatu maka ketahuilah bahwa wahai telingaku dengarkanlah apa yang aku katakan. Wahai hatiku, dengarlah apa yang aku katakan. Wahai penglihatan hatiku, dengarkan yang aku katakan. Dengarkan, pahami yang aku katakan. Bahwa engkau harus taat kepada Allah. Itu disugesti sendiri. Engkau harus taat kepada Allah. Tidak perlu menunggu orang lain untuk menasihati. Sugesti itu menjadikan kebiasaan akhir kita nantinya. Ketika kita sudah mensugesti diri sendiri, wahai jiwaku, rohku, jangan khawatir. Engkau sudah saya kenalkan Allah Tuhanmu dan Tuhan kami semua seluruh badan ini. Kita sudah kenal Allah, sugestikan begitu itu sehingga ketika akhir zahayat nanti itu nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut Bapak Ibu. Panjenengan pernah mendengar. Panjenengan pernah mendengar. Ini kisahnya itu panjenengan sering mendengar. Bapak Ibu, Zulaikha yang menyenangi Yusuf itu kan jengkel dengan wanita-wanita Mesir yang selalu membuli dirinya, memviralkan ya. Jadi diviralkan seantero Mesir. Oh, Zulaikha seneng sama pemuda itu, seneng sama anak angkatnya. Itu gemes itu orang-orang. Walaupun itu memang iya.
Zulaikha itu gemas. Mereka tidak tahu bagaimana Yusuf yang sebenarnya. Lalu diundang lah wanita Mesir yang banyak omong itu. Belum tahu dia dengan Yusuf. Berjajar kan? Duduk berjajar. Zulaikha tahu, cerdas Zulaikha itu. Bukan orang sembarangan. Diberilah buah yang itu bisa dikupas. Disediakan pula pisau yang ada di sana. Loh, yang mempunyai ide memberi buah dan pisau itu siapa? Zulaikha, cerdas dia. Jadi dilakukanlah tanpa sepengetahuan mereka akan menyadari bahwa mereka akan menghancurkan diri sendiri jika melihat orang yang belum pernah mereka lihat ketampanannya. Dan betul kan ketika dipersilakan oleh Zulaikha, wahai wanita-wanita undanganku, bestiku, sayangku, ayo semuanya dikupas bersama-sama bareng-bareng. Dikupaslah buah itu, lalu Yusuf diminta untuk keluar. Nabi Yusuf tidak tahu kalau sebenarnya dipamerkan oleh Zulaikha kepada wanita-wanita, tidak tahu. Nabi Yusuf dipamerkan, disuruh jalan. Apa yang dikatakan oleh wanita itu? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Loh, ini bukan manusia, ini malaikat itu. Loh, tidak sadar itu dia menyayat tangannya gini. Menyayat tangan, di atasnya ada buah. Itu peri, Bapak. Bu, peri itu. Tetapi kenapa tidak merasa perih? Karena memandang wajah tampannya Nabi Yusuf. Disitulah yang saya maksud, Bapak Ibu. Ketika roh nanti diambil oleh Allah, Allah tampakkan tempat kita di akhirat nanti itu yang kita tuju. Surga-surga alam kubur. Karena jasa-jasa yang telah kita lakukan di dunia itu diterima oleh Allah. Lah itu loh bentuk kebahagiaanmu yang akan yang kamu tempati nanti. Loh, sakitnya roh terlepas. Itu tak terbayangkan. Jadi semuanya terkooptasi konsen kepada betapa surga itu indah di hadapannya itu. Lalu dia tersenyum. Roh keluar itu enak saja. Halus saja. Gitu loh Pak. Itu analog saya. Analog saya. Yang mungkin panjenengan belum pernah menanalogkan Nabi Yusuf dengan kematian. Tidak. Ketika orang itu sudah konsentrasi kepada kesenangan, keindahan itu lupa. Dia duduk itu lupa kalau duduk. Berdiri itu lupa kalau berdiri. Capeknya capek berdiri seharian itu mampu bukan. Karena indah apa yang dilihat dan dinikmati. Karena terkonsentrasi ke sana. Begitulah jika Allah sudah menunjukkan sayap malaikat itu bisa dilihat oleh makhluk manusia beriman. Lalu melihatnya begini keindahan itu, lupalah dia bahwa sebenarnya roh yang dikeluarkan dari badan kita itu sakitnya sakit. Bagaimana tidak sakitnya sakit? Hadis sudah menerangkan. Seperti disayat-sayat sembilu, seperti disayat pedang, sakitnya 7 kali sakit, ya. Oh, enggak, luar biasa gambaran itu. Tetapi itu bisa hilang jika kebiasaan kebaikan kita lakukan saat-saat sebelum ajal tiba. Disinilah sebenarnya sanlat-sanlat dilakukan itu, entah di PHI, entah di mana itu sebenarnya mengkondisikan saat itu menghantarkan kita semuanya untuk husnul khotimah. Jadi ngaji seperti ini, pagi seperti ini, itu tidak lain adalah menjadi kebiasaan kita. Makanya di topik yang panjenengan lihat di slide itu, keadaan seseorang tergantung akhir hayat. Atau kebiasaan sehari-hari, itu menentukan akhir hayatnya itu modelnya bagaimana. Bapak Ibu, ilustrasi yang lain. Pernah mendengar yang namanya Erik, ilmuwan perikanan dari Australia. Erik namanya. Dia sering meneliti tentang hiu, binatang laut, tentang ikan-ikan, macam-macam. Kebiasaan nyelam gitu itu, yang akhirnya meninggalnya ya karena ikan. Ketusuk yang namanya ikan pari di badannya itu, sampai 12 tusukan racun ikan pari.
Dan yang membuat meninggal itu adalah tusukan yang ada di dada. Tusukan ikan pari. Karena saya pernah ketusuk ikan pari itu pernah. Sekali ketusuk itu kira-kira 2 jam, 3 jam itu tangan itu kram. Karena saya pernah mengalaminya. Saya itu ketusuk ikan yang namanya ikan patin, ikan apa ini, udang, ikan macam-macam. Dan yang belum pernah, itu saya kok bisa bayangkan. Belum pernah, lore ya apa ya ikan pari. Keturutan Bapak Ibu. Pikiran saya itu keturutan. Dapat ikan pari, saya pegang-pegang, ternyata dia mundur, lalu nancap di jari-jari saya, atasnya sebagian jari-jari sini, tak tarik itu sampai bunyi kerak gitu Pak. Wah, saya itu bukan penggemar ikan, tapi ya wis nasibnya ketusuk itu gara-gara bayangkan, ya apa rasanya itu. Akhirnya Allah berikan itu sama dengan doa. Rasanya 4 jam, 3 jam itu tangan sudah nggak bisa digerakkan. Tapi saya optimis, nggak ada masalah dengan itu. Wong ini hanya sekedar racun ikan lah, nggak ada bahaya gitu. Karena latuk khudu sinatu walanau apa ini mandaladi asyfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada satupun yang membuat madorot, yang manfaat, yang menolong kecuali Allah yang membuat madorot apapun. Gitu. Lalu karena mukjizat Allah melalui ibunda kandung saya itu, lalu hanya dipegang saja begini, itu pernah saya ceritakan lalu, hanya dipegang ini tempat di mana racun itu berada. Seketika ngapunten, seketika itu tangan saya itu lemas, tidak kaku lagi dan tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi, lalu ya Allah, benar-benar orang tua ibu itu, Masya Allah sudah, Masya Allah. Benar luar biasa. Dan itu mukjizat yang luar biasa dari Allah melalui ibu. Ya, kelebihan ibu yang tak ditampakkan kepada banyak orang. Bahkan anak-anaknya. Dan saya sering mengalami mendapatkannya kesembuhan itu dari ibunda tercinta almarhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima amal kebaikannya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggalnya Eri tadi yang dari Australia tadi karena itu kebiasaan di sana. Maka begini, kita lanjutkan. Akhir hayatmu ditentukan dari kebiasaan. Lalu kita lanjutkan lagi. Begini Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah akan mencabut nyawa sesuai kebiasaan hambanya. Jika perilaku sehari-harinya baik, besar kemungkinan baik pula akhir hayatnya. Husnul khotimah. Biasanya itu setiap Jumat itu memberi Jumat berkah gitu ya. Ya, kebiasaan itu menampakkan pada kebiasaan akhir hayatnya. Sudah ada di ujung. Maut itu masih mengingatkan anaknya, nah antarkan ya. Itu loh nasi itu untuk Jumat berkah ya. Padahal itu sudah di ujung usia. Sudah kurang beberapa menit saja atau detik saja. Atau hari atau minggu. Masih sempat menyampaikan itu padahal dalam keadaan sakit. Karena kebiasaan saja. Panjangan setiap pagi baca Al-Maksurat. Sore baca Al-Maksurat. Kemanapun pergi itu nggak enak. Nggak enak. Ada apa ya yang kurang ya? Ternyata belum baca Al-Maksurat. Lalu gagen-gagen. Ngambil buku doa Al-Maksurat itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu itu Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau panjenengan menjadi kebiasaan. Itu sampai akhir hayat. Menjelang akhir hayat. Di sore hari gitu ingat Bismillahirrahmanirrahim. Baca gitu. Nah kebiasaan yang baik setiap hari. Yang kita istiqomahi setiap hari. Walaupun kita sakit. Allah menghantarkan roh yang sudah biasa itu tuh nagih makanannya. Yaitu zikir. Itu nagih. Mengingatkan kita. Walaupun tanpa disadari kita sadari kita itu sudah sebenarnya lupa. Tapi roh tidak akan pernah lupa. Roh itu tidak punya sifat lupa. Roh itu selalu ingat dan ingat terus. Lalu menuntut kita untuk begini, begitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentunya sebaliknya. Bila kebiasaan buruk, maka akan berpotensi saat mengembuskan nafas terakhir dalam kondisi buruk juga. Su'ul khotimah, naudzubillah. Kebiasaan sehari-hari itu melepas burung dara itu Bapak Ibu. Nggawa keranjang, di situ ada burung dara, untuk diadu kecepatan, pulangnya nanti itu cepat yang mana, lalu mendapatkan uang untuk perjudiannya. Loh,
ketika dia setelah melepaskan burung dara itu, pulang jatuh, lalu meninggal dunia. Kebiasaannya itu menjadi seperti itu. Satu ketika lagi, setiap malam itu dia minum Homer. Setiap malam. Yang akhirnya pulang pagi itu oleng sepedanya. Di perjalanan, dia ketabrak trailer yang besar. Saya belum pernah tahu ada trailer yang lewat jalan Kutai. Ciliwung itu. Kan sempit. Tapi ada trailer besar. Kok di bawahnya itu trailer besar itu berhenti. Di bawahnya itu ada anak yang tergeletak. Yang badannya itu sobek-sobek. Tangannya sobek. Mukanya sobek. Dan itu sudah dibungkus, ditutup. Tak buka itu. Tak buka itu ternyata kok kedip-kedip. Kok masih hidup ini. Matanya memerah. Mas, tenang ya. Ayo, tenang. Ayo, kalimat Allah, Allah dibaca ya. Dianggapnya itu sudah meninggal. Saya coba tak buka apa ini namanya koran itu karena ditutupi koran. Loh, Pak masih hidup. Ada Pak polisi di situ. Pak masih hidup ini, Pak, masih hidup. Dan itu dia kejepit tronton itu yang akhirnya dijemput. Kebiasaan mereka sehari-hari menentukan akhir hayatnya. Kita tahu bagaimana nasib kita kelak di akhirat. Maksud saya, kita tidak tahu bagaimana nasib kita kelak di akhirat. Bahagiakah atau sebaliknya? Susah. Perihal ini bisa kita jawab dan kita jadikan renungan bersama. Mau gimana kita ini? Itu pilihannya saat ini. Tidak besok Bapak Ibu. Saat ini. Kembali saya mengulang dari awal itu. Sugestilah diri sendiri. Jangan menunggu Ustadz menasehati. Kalau Ustadz menasehati itu hanya pelengkap saja. Tapi yang paling penting itu panjenengan bisa menasehati diri sendiri. Bahkan mensugesti diri sendiri. Tak ulang caranya. Wahai hatiku. Bukankah Allah titipkan iman di dalam dirimu? Dengan iman itu tenanglah kamu. Dengan iman itu engkau menjadi damai. Dengan kedamaian yang engkau dapat itu, seluruh organ tubuh jadi damai. Karena engkaulah penentu kedamaian. Biiznillah atas izin Allah. Dan jangan gelisah, sudah dititipkan Allah kepadamu, hatimu. Wahai hatiku, perhatikan nasihatku. Ngomong-ngomong dewe Pak Bu. Bicaralah sendiri kepada hati. Lalu bicaralah kepada jantung ketika jantung kita sakit. Bicara kepada hati kalau hati kita sakit. Bicaralah kepada ginjal kalau ginjal kita sakit. Kepada liver kita, kepada paru kita, wahai paruku yang setiap saat engkau membantuku untuk bernafas sempurna. Kau sekarang dalam keadaan sakit. Ayo, semangat sembuh ya. Ayo kita mohon kepada Allah agar engkau kembali normal sebagaimana dulu ketika kita bersama terus untuk bernafas bareng dengan sekian sekali nafas, dengan sekali tarikan itu Allah, dengan sekali tarikan itu subhanallah, dengan sekali tarikan alhamdulillah. Loh, panjenengan nggak usah bingung mencari dokter. Itu sugesti sebagai pengganti obat terbaik. Panjenengan percaya boleh tidak, percaya boleh tidak boleh. Tapi itu sudah sering saya lakukan untuk mensugesti seseorang. Akhirnya Allah memberi karunia kesembuhan. Ditambahi fisiknya, dirinya, dicek ke rumah sakit. Dokter ditanya, oh ini sakit ini, sakit ini. Maka sugestikan, fokuskan pada tempat di mana sakit itu. Kalau panjenengan punya sel-sel yang bermasalah, kok keluh semua kaki-kaki dan lain sebagainya, di samping ojo sembarangan. Engko ya wis disugesti, wahai kulitku, wahai sendi-sendiku, kamu kok begini kaku semuanya. Wis disugesti cek mangane iku pancet ae kikil, bebek, ayo pancet Pak, Bu. Yo gak iso mari sugesti. Yo mari disugesti waras, mangan bebek meneh, mangan bebek meneh. Yo pancet yo. Yo cok ngono. Makanlah makanan yang baik, makan halal dan baik. Ya tentu tetap menjaga dong. Ya mari disugesti sembuh lalu itu ya nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Ayo, itu caranya Bapak Ibu.
Makanya Ustadz itu hanya menyempurnakan saja. Panjenenganlah sebenarnya yang bertugas untuk menstabilkan badan ini. Mungkin panjenengan ada kesalahan dalam makanan, kesalahan dalam apa ini membayangkan orang, pernah khusuudzon atau pernah mangkel, dan itu menjadi penyakit-penyakit yang ngumpul-ngumpul itu. Maka sugestikan hati, sugestilah badan, sugestilah rohani. Ayo roh, wahai rohaniku, ini gitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Wes ojo lali lo ya. Iki cek melek apa turu iki, ha? Engko nang aku ngomong dhewe, ha? Oke. Ustaz, Melek Ustaz. melek Melek insya semangat Allah. itu namanya Masih mau melek repot Ustaz, saya masih ngulangi melek. lagi. Gini ini tidak Minum bisa kopi diulang nih loh Bapak Pak. Ibu. Kecuali panjenengan ngerekam lah itu. Nggih Pak Samedi Masih nggih. masih melek kok Ustaz Ah, sambil ngopi. Oke. Melek Ustaz. iya. Wes, saya yakin panjenengan melek. Walaupun matanya itu mungkin rada merem-merem, hatinya melek Ustaz. Oke, wes gak ada masalah. Wes, pokoknya saya sampaikan, wes. Bagaimana gak usah menunggu sugesti saya, sugestilah diri sendiri. Benar Pak itu. Lalu bacalah ayat-ayat, tambahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Saat baca ayat itu lemeskan badan. Seakan-akan badan itu sehat, kuat, dilemeskan selemes-lemesnya, lalu baca ayat. Bayangkan segala penyakit hilang. Pak, panjenengan wis beriman, beragama Islam itu yakin kepada Allah itu mulai dulu sampai sekarang usianya berapa? Usianya berapa? Yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gitu ya. Tetapi kok belum yakin dengan Al-Quran itu sebagai obat? Itu masalah. Karena itu penting Pak, sudah saatnya kita tangisi dan sesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terutama di waktu-waktu tenang dan sunyi. Supaya lebih khusyuk dan menjiwai. Dengan cara begitu akan membuat diri kita lebih baik, waspada dari sebelumnya. Karena sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita renungi. Ayo kita renungi bersama. Jangan berharap masalah itu akan dimudahkan. Namun berharaplah kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Rata-rata orang yang bermasalah, orang yang sakit, itu kan minta sembuh Pak. Minta selesai masalahnya. Rata-rata kan gitu ya. Itu sudah harus dirubah begini. Ketika ada musibah, ketika ada masalah yang berat, itu bukan kita melepas dari masalah itu. Karena nggak akan pernah ada orang yang tidak punya masalah. Yang kita minta, ya Allah kuatkanlah kami untuk selalu mendapati jalan keluar dari setiap masalah. Lalu kita minta juga ketika ada musibah, ya Allah, bukan musibah ini yang aku keluhkan, tetapi kesabaran yang belum aku dapatkan. Paham ya ini Bapak Ibu ya? Oh iya jelas paham. Jelas paham. Gini kalimatnya gak bisa diulang. Yang kedua, ketika kamu merasakan kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Ketika kita sudah kehilangan harapan, sudah mentok gimana ya jalan keluarnya, ketahuilah bahwa di sana ada tempat berlabuh yang itu memang Allah rencanakan, yang itu happy, yang itu senang, yang itu surprise, yang terindah di hidup kita. Tidak apa-apa dunia ini tertatih-tatih, begini banyak ini, banyak itu. Tidak apa-apa. Yang penting surganya tidak tergadaikan. Ya. Dan surganya tetap kita dapatkan. Tidak apa-apa. Hidup ini bersusah-susah. Ya tertatih-tatih. Ya tidak apa-apa. Memang hidup ini gitu. Tapi ketahuilah. Allah menunggu ada di sana. Rasulullah menunggu kita di sana. Untuk menikmati indahnya surga. Firdaus. Surga tertinggi. Atau surga ma'wa yang ada di bawahnya. Ingatlah bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk masalah yang ada dalam hidup kita. Masalah yang ada dalam hidup kita. Sebesar masalah apapun. Tidak abadi masalah itu. Tidak abadi. Tidak akan selamanya. Termasuk kebahagiaan dunia pun juga tidak abadi. Kecuali yang abadi adalah kebahagiaan yang keluar dari rasa iman yang kita miliki.
Sehingga kebahagiaan kepada Allah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita apa ini namanya, yang kita jadikan kebergantungan kita tiap hari. Perbaikilah kita, perbaikilah diri kita, maka orang akan memaafkan kita dengan sendirinya. Yang penting kita jadi orang baik. Orang lain membicarakan ini itu nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kebaikan kita yang sudah kita biasa lakukan, itu endingnya ya akan ikut baik. Seseorang yang biasa ngaji, Bapak Ibu, maka ia akan ngaji tanpa ia sadari. Biasanya kalau leye-leye, Pak, jenengan kok pegang HP, lalu HP-nya itu, lalu rohani kita itu memanggil. Lah enak ngaji aja sih, timbangannya nyekel HP. Itu pertentangan, Pak. Lalu rohani menang, HP-nya ditaruh. Nah, dengan berbaring itu terus melantunkan ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ulang-ulang hafalan-hafalan yang panjenengan hafal itu. Panjenengan ulang-ulang lagi. Setiap pegang HP, itu selalu terpikir itu Al-Quran. Setiap pegang HP, selalu yang terpikir itu hafalan yang ada itu. Lalu HP-nya ditaruh terus Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu tidak ada orang sedih, Bapak Ibu. Sekarang itu tidak ada orang sedih. Gara-garanya pegang HP terus. Dulinan HP, tadi sedihnya hilang. Di samping pertemanan itu juga hilang. Mau jajar-jajar itu loh menang. Kabeh gak ono sing omong. Kok sepi gitu. Jadi punya permainan sendiri-sendiri. Yaitu sing tipis-tipis itu. Yaitu HP itu. Hilang pertemanan itu. Jadi orang itu nggak ada yang stres. Sekarang itu seneng kabeh. Tapi senengnya keliru. Kalau biasanya nyekel HP ku Pak. Nanti Bu, kalau mau meninggal itu sih dicekel itu HP di HP ku lalu meninggal gitu. Naudzubillah min dzalik. Si dideloki si cekel itu HP di HP ku. Wong mau meninggal sih diburu-buru HP. Kenapa? Karena tangannya itu sudah biasa pegang HP itu. Ya lucu meninggal kok nyekel HP. Lucu ya. Tidak nyekel Quran. Ya alhamdulillah sih. Iya Ustaz pegang HP tapi isinya tuh ayat-ayat itu. Alah pret. Tak percaya. Jarang. Paling yang buka kirimannya arek-arek gambar-gambar foto-foto itu. Ada Pak Jalil di sini mendengarkan guyu katanya. Iya Ustaz. Ini ada pendengar setia. Itu ada jejer-jejer itu. Bapak-bapak itu, ibu-ibu itu ya Allah. Hidup adalah tentang belajar Bapak Ibu. Hidup ini kita terus belajar. Adakah yang berhenti belajar dengan ilmu yang dimiliki? Berhenti tidak. Terus belajar, terus belajar. Ketika kita dalam keadaan safar belajar, dalam proses belajar, lalu Allah mengambil, bukankah itu adalah puncak dari kesenangan dan amal yang kita lakukan? Saat belajar itu ternyata duduk, panjenengan setiap pagi mendengarkan gini loh. Bisa jadi kan ketika keluarga atau istri kita, anak kita, ayah, ya, kok kita itu sudah nggak ada gitu. Duduk di depan kita itu masih ada tayangan ngaji. Ayah nggak ada. Ketika mendengarkan tausiah, ya Allah, loh gitu itu banyak loh ngapunten. Banyak terjadi. Banyak. Bukankah saya ini sering mendapati yang begitu sehingga saya itu iri. Wong pas sholat sujud kok ya. Memandikan orang begitu itu mudah sekali Bapak Ibu. Mudah sekali. Memandikan orang seperti itu. Saya itu gemesnya itu ya. Ya apa sih, apa saya itu bisa begitu nanti gitu. Pas ngaji begini, saya punya banyak dosen, guru, teman, dai-dai itu. Saat di podium Pak, dosen saya itu. Khotib Jumat Pak. Lalu brek gitu ambruk. Jamaah melihatnya sudah tidak ada. Meninggal dunia saat di podium khutbah. Ya Allah. Loh, bukankah para malaikat menjunjung rohnya itu? Menjunjung rohnya, mengangkat rohnya.
Badannya tergeletak sudah nggak dipakai lagi. Rohnya menemui kejayaan, kesenangan, kemuliaan di alamnya sana. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat dari Al-Quran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan diulang sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Boleh dibuka. Surat Al-Insyirah. Surat ke-94. Ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ada? Ketemu surat Al-Insyirah benar? Sampun Surat Ustaz 94 ayat 5 sampai terakhir, monggo. nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar kan? Ketika kita sudah beribadah satu ibadah, memindahkan diri untuk beribadah ibadah yang lain. Jadi semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Nilai ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Yang porsinya itu makan dan terus makan untuk rohani. Itu menjadi kebiasaan kita. Kita tidak enak kalau tidak mendengarkan tausiah. Kita nggak enak kalau tidak ngaji. Kita nggak enak kalau tidak tadabbur Al-Quran. Kita nggak enak kalau tidak dapati ilmu hari ini. Terus begitu. Maka ayatnya Faiza farogta fansab. Jika selesai melaksanakan sesuatu ibadah, terus pindah ibadah yang lain. Selesai ibadah lagi loh. Itu nasihat. Ayo coba renungi. Ketika kita sudah mendapati hal seperti itu sudah biasa kita lakukan, bukankah Allah akan menjemput kita dalam keadaan ibadah? Lah itu menentukan. Lah nggak ada ceritanya orang-orang yang tidak memperdulikan ibadah kepada Allah, terus endingnya itu jadi bagus. Kecuali memang Allah berikan istimewaan, ada sesuatu keistimewaan di orang tersebut sehingga dijadikan indah di akhir hayatnya, padahal kebiasaannya tidak baik. Ya Allah pula yang menghendakinya. Tetapi tidak umum begitu itu dilakukan. Ya terserah-serah Allah sih. Orang yang baik saja itu tidak dijamin husnul khotimah kok. Ya, tidak dijamin. Tetapi kita husnudzon, diarah-arahkan kebaikan ke kebaikan, itu adalah akan direncanakan husnul khotimahnya. Lalu yang kedua, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Bukankah itu ada surat Ar-Ra'd ayat 28? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini untuk melerai hati kita, memasang hati kita di sini ini agar nyaman, agar tenang dengan bekal itu. Dibuka lagi Bu, surat Ali Imran ayat 139. Surat Ali Imran surat yang nomor 3. Ya, ayat. Ayat 139. Nggih Ustaz. Siap Ustaz. Monggo langsung diterjemahkan. Oh nggih. Surat ketiga ayat Ayat 139. 139. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Orang yang beriman, Bapak Ibu, itu tidak ada rasa khawatir. Kalau panjenengan kok punya rasa khawatir kehidupan dunia ini, panjenengan menyepelekan Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa untuk menjadikan panjenengan itu berfasilitas hidup. Bahwa Allah telah menyediakan segalanya untuk kita, untuk kehidupan kita itu sudah selesai. Karena itu kita tinggal menikmati saja, hidup senang saja, ibadah maksimal saja. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu tidak akan pernah sedih, juga tidak akan pernah susah. Orang beriman itu akan bahagia terus. Lah kok panjenengan kok nggak bahagia? Panjenengan tanya sendiri.
bagaimana iman yang panjenengan miliki. Tanya tadi kembali kepada diri sendiri, wahai hatiku, kenapa hari ini engkau sedih? Wahai hatiku, kenapa kehilangan begitu saja engkau merajuk-rajuk kemana-kemana? Tidak perlu. Nasihatilah diri sendiri. Sehingga tidak menunggu ustadznya. Ustadz, saya gini-gini gimana ya? Saya itu sedih, Ustadz. Enggak ini, enggak gitu-gitu. Ya, gitu ya. Jadi jenengan sudah menjadi ustadz-ustadzah yang bisa menasihati diri sendiri. Bahkan bisa menasihati orang lain. Kan ada latihan setiap Senin Selasa Rabu itu. Ada latihan untuk menasihati teman-teman, berlatih untuk menyampaikan tausiah. Dan tidak lupa, ingatlah bahwa telinga kita adalah yang terdekat dengan lisan kita. Kembali, ketika lisan kita berbicara, maka yang wajib terdengar itu adalah telinga kita ini. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Masya Allah. Masya Allah. Lalu yang berikutnya, ayo kita perhatikan nasihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, terdapat dalam surat Al-Qasas 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayo diterjemahkan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ada 5 poin di sini, saya jelaskan 3 saja. Karunia Allah itu banyak, Bapak Ibu, dan kita sudah tahu itu. Lah, ayo kita gunakan karunia yang banyak itu untuk mengejar akhirat. Materi kemarin, kan sudah saya bilang, kecilkan dunia, besarkan akhirat. Masalah dunia itu kecil, yang besar itu masalah akhirat. Karena masalah akhirat itu abadan-abadan, selama-lamanya. Sedangkan dunia ini ada batasnya. Karena itu sering juga saya ceritakan bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang semu, kamuflase. Kehidupan yang tak tampak kebaikan, kesenangannya pun juga terbatas. Sedangkan kesenangan yang benar-benar kesenangan itu adalah akhirat, surga Jannatun Naim itu. Dan kita raih, kita kejar itu. Dan kita mencari yang tidak biasa-biasa saja. Kalau panjenengan mencari surga yang biasa-biasa saja, itu untuk orang yang biasa-biasa saja. Jangan mencari yang biasa-biasa gitu. Carilah surga yang tertinggi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun itu. Kalau panjenengan pengen surga firdaus yang tertinggi, maka syaratnya di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 6 itu dibaca. Nah, terus yang pertama, bahwa nikmat ini kita gunakan untuk mencari akhirat. Yang kedua, dunia ini memang tidak boleh kita tinggal. Karena akhirat itu bagaimana, kemuliaan surga itu bagaimana ditentukan di dunia ini. Ditentukan di dunia ini. Jangan sepelekan, dunia ini penting juga. Tetapi ketahuilah sekali lagi bahwa kita di dunia ini bukan untuk menjadi orang yang sudah jadi baik, tidak. Tapi orang yang menuju ke kebaikan. Orang yang selalu mengumpulkan kebaikan. Orang yang menuju ke kemuliaan secara pribadi, personal. Maupun kemuliaan dalam berjamaah. Menuju istiqomah ibadah. Menuju sabar. Menuju ikhlas. Menuju khusyuk. Menuju semua. Menjadi orang yang khusyuk. Itu kesulitan. Untuk sudah jadi itu kesulitan. Tetapi untuk menuju menjadi itu wajib. Nah, yang ketiga, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik. Nah ini hablum minan nasnya. Jangan lupa kita punya teman, tetangga, keluarga. Sudahlah, kalau ada yang rewel-rewel, biasa saja. Karena Allah lah yang menjadikan dia rewel masuk di dalam kelompok keluarga kita. Memang dibegitukan.
Lah ada yang meneng gak akeh omong belas ngono iku nek dijawel gak omong ya ono. Gitu itu ya ditaruh oleh Allah di dalam keluarga kita. Ditaruh semuanya. Nah, itu semuanya kita baiki, kita anggap mereka itu baik-baik saja. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Karena itu sebanyak apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka akan kembali kepada kita kebaikan sebanyak yang kita berikan. Itu sudah hukum alam gitu itu. Nah, yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 3. Sorry. Surat Ar-Ra'd surat nomor 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu su'an fala maraddalah dan seterusnya. Monggo silakan diterjemahkan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jika Allah menghendaki kita jadi baik, Bapak Ibu, ya kita itu tahu-tahu jadi orang baik. Tetapi ada prasyarat sebelum kita itu jadikan Allah baik. Yang pertama husnudzon kepada Allah, bahwa Allah memberikan kita kebaikan. Yang kedua bekerja keras sesuai petunjuk Allah untuk menuju kebaikan itu. Dan yang terakhir doa. Bantulah ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ayo kita fahami. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kita dan sebagai pelindung. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Imam Syafi'i bilang begini. Jika kau tidak sibukkan jiwamu dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Jadi ayo segera kita sambut kebaikan demi kebaikan. Kalau terlambat, maka Allah akan membiarkan. Lalu setan menggoda kita untuk berkesempatan menjadi atau berjalan di arah yang tidak baik. Orang itu kalau tidak sibuk kepada kebaikan, ya berarti akan terjumus kepada keburukan, menyibukkan kepada keburukan. Maka teruslah dalam kebaikan dan teruslah dalam kebaikan. Cobaan hidupmu adalah untuk mengukur berapa besar kesungguhanmu untuk minta pertolongan kepada Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka kebiasaan kita bergantung kepada Allah. Ya Allah memanggil Allah. Ya Allah memanggil Allah. Maka di akhir hayat, ya lisan kita itu tidak lepas memanggilnya. Kalau ada seorang itu suka meso ya, kehidupannya itu saya dapati sering gitu itu. Masya Allah dari luar jauh itu, kedengaran meso itu. Mbok jangkrik, mbok apa itu kedengaran dari luar. Terus saya tanya kepada susternya itu. Sus, itu kok meso-meso itu siapa? Iya Ustadz, itu masih muda itu dia. Orangnya itu tidak beragama Islam Ustadz. Oh, jadi jerit-jerit sakit itu loh, meso-meso di dalam kamar itu sampai berbeken itu orang yang ada di sebelahnya itu. Meso-meso. Binatang-binatang diceluki kabeh. Jarang, jangkrik, itu dipanggil itu. Sampai akhir hayatnya itu yang diucapkan. Karena kebiasaannya di komunitasnya. Kalimat itu yang diucapkan, bukan Allahu Rabbuna, Hasbunallah, La ilaha illallah. Tidak itu. Itulah yang saya maksud. Sudahkah kita itu mengistiqomai sesuatu yang menjadikan itu ukuran akhir hayat kita akan pulang nanti. Ngapunten, orang yang biasa tersenyum, seneng gitu ya. Ya ada uang, tersenyum, nggak ada, tersenyum. Jadi kayak duit itu akan terus, gitu. Optimis ya. Lah orang lain itu tidak mengira bahwa dia itu nggak punya uang, nggak punya apa-apa, itu tidak ngira. Dikirain ada, terus padahal tidak ada. Tapi dia mengkamuflase dirinya untuk tetap tenang dan senang.
Loh gitu itu terbawa. Saya sudah mengetahui dan saya sudah menyaksikan gitu itu. Sampai saya mencuci jenazahnya. Orang ini kok senyum. Pancet tetap sebagaimana ketika ketemu dengan teman-temannya di ngaji komunitas di Masjid Al-Falah itu. Bapak ini senyum dan sering menggoda temannya, sering juga digoda temannya. Dan enak, bicaranya juga enak dan dikenal di komunitasnya ya baik. Senyum itu. Ketika meninggal saya berkesempatan untuk memandikannya. Loh, ya Allah, kok senyum? Senyum wajahnya itu nggak berubah sebagaimana sering ketemu. Ya tetap gitu ya Allah. Orang gini ini orang yang menang di kehidupan dunia. Juara. Kapan lalu kita sambungkan juaranya juara. Itu adalah orang yang mendidik hatinya. Sehingga dalam ketenangan kehidupannya sampai di bawah akhir hayatnya ya Allah. Karena itu tidak ada waktu untuk mengeluh. Ayo bangun sekarang dan hadapilah segala masalah dengan tersenyum. Hadapilah masalah dengan senang. Karena Allah mendampingi kita dimanapun kita berada. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maka ketahuilah masalah besar itu jadi kecil. Apalagi masalah kecil. Kenapa? Penyelesainya itu Allah, bukan kita. Kalau sudah kita pasang, nyaman hidup dan tidak ada rasa was-was, rasa khawatir. Maka Allah mengatakan, menyampaikan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li khalqillah. Ketahuilah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah ada rasa susah. Apalagi sedih. Kenapa? Allah akan memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hal-hal yang belum saya sampaikan akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin.